Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Mari siapkan hati kita untuk kita mau berkata, Engkaulah Allah yang kudus, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Bapa yang kekal. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun nyanyikan Bapa yang kekal, Bapa yang Maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun serukan haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Dengan kasih saja kita bangkit berdiri bersama-sama. Kamu katakan Allah yang suci, maha mulia. Allah yang suci, maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun nyanyikan.
Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang maha kuasa, Allah pembuat mukjizat, gunung batu keselamatan kami, gunung batu perlindungan kami, menara yang kuat. Jika ya mata karala ya rama, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Biarlah kami belajar percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Kami belajar mengandalkan Engkau Tuhan, belajar menggantung harap kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You are the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe. Kami percaya karena Engkau Tuhan, karena Engkaulah pemilik hidup kami. Yesus, aku percaya, aku percaya. Yesus, aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya
Biarlah kami selalu percaya kepadamu Tuhan, membawa ucapan syukur kami hari ini kepadamu Tuhan, karena kami percaya Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami baik, dan Tuhan kami hidup. Engkau yang mencukupkan setiap kebutuhan kami, dan Engkau menyembuhkan setiap roh jiwa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Haleluya. Bisa berikan salam pada kanan kirimu, depan belakang, katakan Tuhan itu baik. Haleluya. Kita percaya Dia Allah yang hidup. Ada hari esok, tak pernah gentar kita untuk menghadapi masa depan. Dialah anak Allah, Yesus namanya. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Dengan segenap hati, anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan. Katakan pada dirimu, Engkau telah menyembuhkanku Tuhan. Amin. Bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Allah kita hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Jangan pernah gentar, jangan pernah takut, karena Tuhan kita hidup. Tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari beri kemuliaan bagi Allah yang hidup. Dialah kuat kita, kebanggaan kita, dan gunung batu keselamatan kita. Amin. Amin. Meskipun musuh ada di depanmu, kami percayalah Tuhan selalu bersama kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh
Engkau bersamaku. Dia selalu menyertai kita. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janjimu, Engkau besertaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu, keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Tuhan selalu beserta kita. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Meskipun rebah di kiri kita, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, selalu pegang janji Tuhan. Engkau besertaku, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Dialah sumber kemenangan kita. Dialah kuat kita, perlindungan dan gunung batu kita. Kaulah kuatku, perlindunganku. Kaulah kuatku, perlindunganku. Allahku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhan. Tiada yang seperti Dia. Haleluya. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber. Kaulah kuatku, kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya. Ya, silakan duduk Bapak Saudara kasih Tuhan. Bila segala pujian, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Engkaulah Yesus kemuliaan, memulihkan hati kami. Engkaulah Yesus kemuliaan, memberkati setiap kehidupan kami. Mari siapkan hati kita untuk ditaburi benih firman Tuhan. Engkau hadir Tuhan di dalam kehidupan kami untuk memulihkan.
Yesus, kemuliaan pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan. Berkati keluarga kami Tuhan, berkati keluargaku, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan. Katakan berkati keluargaku, berkati keluargaku, segala pujian, syukur bagi kami, bersyukur Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, segala pujian hanya kepadamu Tuhan. Kepada hambanya saya persilakan waktu dan tempat. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Yesus. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita katakan sama-sama. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu.
setiap kami. Engkau memelihara kami dalam segala sesuatu. Engkau membawa kami dalam rancangan-Mu yang besar. Luar biasa Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tak satu pun yang tidak dilawat Tuhan. Pagi hari ini, pagi berkat, pagi anugerah, pagi kebaikan-kebaikan Tuhan dicurahkan kepada setiap kita. Haleluya. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Karena Engkaulah yang layak terima segala sesuatu. Pada pagi hari ini kami hanya membuktikan kepada diri kami, kepadamu Tuhan, bahwa kami punya Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Bahkan setiap kami dipenuhi dengan ilahi, kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami membuka hati pikiran kami untuk kebenaran firman Allah. Firman itu jatuh di tempat yang tepat. Di tanah yang subur. Dan bejana kami sediakan untuk kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Mas. Luar biasa. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali bersatu bersama dengan saudara-saudara kita seiman untuk membuktikan bahwa Tuhan masih menyertai kita dan Tuhan terus memelihara kita. Pagi hari ini kita akan membuka Alkitab kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas 2. Lukas 2 ayat 25. Demikian firman Tuhan, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. 26. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. 27. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. 28. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah katanya, sekarang Tuhan biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Kedua, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, melakukan firman dengan segenap hati. Kita akan belajar tentang pribadi Simeon. Kita tahu Simeon ini orang tua. Dalam perjalanan hidupnya dia selalu menantikan kedatangan Mesias. Siapakah Simeon itu? Arti dari kata Simeon, arti dari nama Simeon itu adalah dia mendengar. Bukan Simeon mendengar, tetapi Allah mendengar.
Saudara yang terkasih, arti Simeon Allah mendengar. Kalau kita punya Allah yang mendengar, kita bersyukur. Lain halnya kalau kita punya orang tua, dalam setiap apa yang kita keluhkan ke orang tua dan orang tua tidak mau mendengar. Setiap kali orang tua menghakimi apa yang kita lakukan sebagai anak-anak, maka kita akan kecewa. Hubungan anak sama orang tua, hubungan suami dengan istri, tidak jarang ada konflik. Tetapi kita tahu bahwa dalam setiap kehidupan kita, itu pasti ada. Dan Simeon artinya Allah, Tuhan mendengar. Berarti bahwa apa yang sedang kita rasakan dan kita sampaikan sekalipun dalam hati, Allah selalu mendengar. Kita melihat pribadi Simeon adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Seorang Simeon, ia seorang yang benar. Seorang yang benar, benar itu artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa akurat, jujur, tepat, dapat dipercaya, sesuai fakta. Dan Simeon ini seorang yang jujur. Dia tepat melakukan firman Tuhan. Bahkan Simeon seorang yang benar, seorang yang benar berarti Simeon dapat dipercaya. Tidak tergantung berapa engkau memuji Tuhan, berapa banyak engkau doa, tetapi kalau pribadi kita tidak dapat dipercaya, itu tidak bisa dikategorikan orang benar. Salah. Ini karakter Simeon yang luar biasa. Simeon dicatat hanya beberapa ayat. Tetapi ayat demi ayat yang disampaikan membuat Yusuf, Maria yang dalam penyertaan Tuhan mengandung seorang anak. Mereka terbelalak. Mereka kagum terhadap Simeon. Seorang yang simpel, seorang yang sederhana, seorang yang tidak neko-neko. Sejarahnya sebatas beberapa ayat. Tetapi Simeon dapat dipercaya. Simeon melakukan sesuai apa yang dia rasakan. Di samping Simeon itu seorang yang benar, Simeon juga adalah seorang yang saleh. Arti kata saleh adalah taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadahnya. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita tahu bahwa kita semua taat dalam menjalankan ibadah kita. Kita hadir, kita memuji Tuhan, kita memuliakan nama Allah. Tetapi hati orang siapa tahu. Dalam setiap kata-kata, dalam setiap perasaan, pikiran, dan kehendak dalam jiwa kita, semua dikontrol akan Tuhan
Itu yang disebut saleh. Melakukan ibadah dengan benar. Simeon kalau melakukan ibadah, dilakukannya dengan taat. Tidak gerusa-gerusu, tidak asal-asalan, dipersiapkan dari tempat di mana kita berada dengan hati yang rindu ketemu Tuhan. Selalu menikmati ibadah. Selalu puas dengan apa yang telah kita terima di tengah-tengah ibadah. Ciri-ciri ibadah yang benar adalah datang berdoa, menyembah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Allah. Diakhiri persembahan. Ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan, Abraham, persembahkanlah anakmu yang sulung. Dia berkata, ya Tuhan, aku akan bawa anakku. Setelah itu Abraham berkata kepada istrinya, Sarah, Ibu, aku akan naik gunung bersama anakmu untuk menyembah. Dalam sebuah penyembahan, di dalamnya ada korban. Dalam sebuah ibadah, di dalamnya ada kerelaan, keikhlasan. Ada hal yang harus dibawa oleh Allah untuk bisa dibakar di hadapan Tuhan. Itu yang dinamakan menyembah. Dan Simeon melakukan hal itu. Simeon menjalankan ibadahnya dengan sungguh-sungguh. Seorang tua ini sangat luar biasa. Orang tua yang luar biasa. Ada 4 tipe orang yang menerima firman Allah. Ada tipe pinggir jalan, ada tipe batu-batu, ada tipe semak belukar, dan ada tipe tanah subur. Dan kita ada di tempat yang keempat. Tanah yang subur. Karena kita bertumbuh, kokoh, berakar di dalam Tuhan. Simeon orang benar, Simeon orang yang saleh. Simeon saleh, dan di sini dikatakan di samping dia melakukan itu, di sini dia saleh menantikan penghiburan bagi Israel. Dan Roh Kudus ada di atasnya. Dalam perjanjian lama, Roh Kudus tidak tinggal diam. Dalam setiap raja atau orang percaya, orang pilihan, nabi, pada waktu berbicara Roh Kudus turun, setelah itu meninggalkan dia. Tetapi dalam hidup perjanjian baru adalah kasih karunia. Roh Kudus tinggal diam di dalam setiap pribadi manusia. Barang siapa percaya kepada Kristus, dia dilahirkan baru. Dan dia manusia baru, manusia yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi Simeon ini luar biasa. Roh Kudus selalu ada di atasnya. Karena Simeon menjaga hati,
menjaga kebenaran, menjaga hidup di hadapan Tuhan. Dan Simeon berkenan kepada Allah. Roh Kudus ada di atasnya. Apa yang dilakukan oleh Roh Kudus kepada Simeon? Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Dalam perjalanan kehidupan setiap manusia, pasti banyak pergumulan, banyak tantangan, bahkan banyak hal-hal yang menggoyangkan iman kita. Tetapi Simeon tetap yakin, dia tetap mempertahankan iman, dan dia tidak akan goyah. Bahkan di sini dikatakan Roh Kudus akan menyatakan kepada dia bahwa dia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Apa yang dicari oleh Simeon? Apa yang diinginkan oleh Simeon? Hanya satu, dia ingin melihat Mesias. Tidak derek bengek, tidak keinginannya tidak banyak. Satu, saya mau ketemu Tuhan, selesai itu pulang. Ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Dua penjahat yang disalib bersama dengan Tuhan Yesus, yang ada di kiri berkata, kalau engkau raja, selamatkanlah dirimu. Tetapi setelah penjahat yang di kanan mendengar perkataan itu, dia ngomong terhadap temannya, kamu pantas kalau disalib. Kejahatanmu seperti ini, itu pantas. Tetapi yang di tengah kita, dia tidak punya kesalahan. Dia tidak jahat. Lalu dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, jika engkau menjadi raja, ingatlah aku. Dengan perkataan itu, akhirnya penjahat yang di samping kanan Tuhan Yesus Kristus menerima Firdaus saat itu juga. Di tengah-tengah masalah, tengah-tengah pergumulan kita yang kita hadapi pada saat ini, jangan biarkan menggoyahkan iman kita. Jangan biarkan kita mengeluh. Jangan biarkan kita merasa jauh dari hadapan Tuhan. Kita akan selalu dekat dengan Tuhan. Karena hidup dalam kekuatan Tuhan adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Roh Kudus membawa Simeon ke rumah Tuhan. Roh Kudus membawa dia, Simeon, ketemu dengan Mesias. Roh Kudus membawa dia menatang dan memuji Tuhan. Menatang Mesias dan memuji Allah. Roh Kudus yang membawa dia. Selalu Roh Kudus yang membawa dia. Roh Kudus ada di atas dia. Kita mau pada saat ini kita selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam segala sesuatu, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, apa yang dikerjakannya benar dan berkenan kepada Tuhan. Kita melihat ayat yang ke-29, setelah Simeon selalu dalam naungan Roh Kudus, di sini kita melihat bahwa ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Apa yang membuat kita merasa damai sejahtera?
jabatan, usaha, dan semuanya bisa. Tetapi yang terpenting bahwa kedekatan kita dengan Allah itu yang membuat kita penuh dengan damai sejahtera. Karena dalam damai sejahtera Tuhan kita akan kuat sekalipun ada masalah. Sekalipun ada badai yang menerpa kita. Tapi dalam penyertaan Tuhan kita akan selalu tetap tenang. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Kita melihat pribadi Simeon yang luar biasa. Simeon adalah orang tua yang luar biasa bagi saya. Dia sudah pernah menjadi muda. Dan saat ini dia tua. Saya masih muda. Belum pernah merasakan tua. Tetapi saudara yang terkasih, jika ada orang tua yang selalu mempertahankan kesalehan dan kebenaran di hadapan Tuhan, maka itu orang tua yang luar biasa. Kita bersyukur ada orang-orang tua yang luar biasa. Yusuf dan Maria heran dengan Simeon. Seorang tua yang bisa mengatakan, di sini dikatakan, dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan dan sebagainya. Dan di situ dikatakan bahwa Yusuf, Maria heran dengan Simeon. Kehadiran Simeon di hadapan Maria dan Yusuf hanya sebentar. Tetapi sekalipun sebentar ketemu, tapi rasanya dikenang untuk selama-lamanya. Sekalipun kita pada saat ini orang tua, sekalipun orang tua, tidak harus kita loyo, tetapi kita kuat. Kita bisa memberikan kekuatan kepada orang-orang muda untuk semangat, untuk mencintai Tuhan, untuk setia kepada Allah. WLM sungguh sangat hebat. Simeon orang hebat seperti WLM, orang-orang hebat. Ada dua tipe pengikut Kristus, gadis bodoh dan gadis bijaksana. Pada waktu gadis bodoh itu membawa pelita, tetapi tidak membawa, tetapi gadis bijaksana, dia membawa pelita dan dia juga membawa minyak. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kehidupan kita tidak ditentukan hari ini, hanya hari ini. Tapi kita harus belajar dan terus belajar bagaimana kita mengenal Tuhan. Selalu menjaga pelita kita tidak padam. Karena kedatangan Tuhan kita tidak tahu. Tetapi pada waktu kita menjaganya dengan baik, maka kita akan selalu berkenan kepada Tuhan. Gadis bijaksana adalah gadis yang mengerjakan panggilan Tuhan dengan kebenaran. Jangan berkata, aku sudah tua, umurku sudah lanjut, maka aku mengurangi pelayananku, aku mengurangi hubunganku dengan Allah, aku sudah emeritus, aku sudah ini dan itu. Tidak, Tuhan mau supaya
sampai kepada titik penghabisan, kita disebut orang-orang yang setia di hadapan Allah. Rasul Paulus hidupnya tetap sesuai dengan panggilan Tuhan. Pada waktu dia pergi ke Damsyik, ingin membunuh orang-orang percaya, dia lakukan dengan beringas. Ada orang percaya yang terkenal, terima Yesus, memuliakan nama Tuhan. Psst. Tapi saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, orang-orang merasa sangat takut. Orang percaya ketakutan melihat Rasul Paulus. Kehadiran dia, sudah ada surat kuasa untuk mateni wong. Tapi saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Tuhan ketemu dengan dia. Dia turun tangan, Tuhan turun tangan, dan dia tangkap dia. Karena kalau Tuhan tidak turun tangan, maka Rasul Paulus akan membabi buta untuk merusak persekutuan anak-anak Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, akhirnya Rasul Paulus ditangkap oleh Allah. Dan Rasul Paulus berkata, aku serahkan hidupku. 2 Korintus 11 ayat yang ke-23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disersah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung dan selanjutnya. Kenapa Rasul Paulus bisa mengambil keputusan itu? Karena dia ditangkap Tuhan. Dalam pelayanannya, dia serahkan dirinya untuk terus dalam penguasaan rohnya yang kudus. Dan akhirnya Rasul Paulus luar biasa. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Yang pertama, Rasul Paulus selalu memelihara iman. Yang kedua, Rasul Paulus bergerak sampai mencapai garis akhir. Dan yang ketiga, Rasul Paulus disebut orang telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dan Rasul Paulus puas karena Rasul Paulus sudah mengakhirinya. Sekalipun sakit, sekalipun menderita, sekalipun banyak penolakan. Tetapi Rasul Paulus tetap setia kepada Tuhan. Rasul Paulus berkata, yang kulayani bukan manusia, tetapi Kristus yang sudah menebus dosa saya. Kristus yang sudah menyelamatkan saya. Saudara yang terkasih, Simeon telah mengakhiri hidup dengan baik. Dalam kehidupannya selalu dalam kendali Roh Kudus. Setia pergi ke bait Allah. Selalu memuji Allah dengan sungguh-sungguh. Mari kita selalu dalam kondisi yang seperti ini. Haleluya. Amin. Saya mengundang untuk tim musik. Kita bersyukur kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan sungguh sangat sempurna. Dia sungguh luar biasa, dia ajaib bagi kita. Sekalipun dalam hidup penuh dengan onak duri, banyak tantangan, masalah pergumulan yang berat,
di keluarga, di marketplace, hubungan kita dengan sesama teman, tetangga dan yang lain. Sekalipun seringkali membuat kita merasa sakit, tetapi kita tahu dan kita ingat bahwa Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Ingat, kita ditentukan Allah bukan saja diberkati dan terus diberkati, tapi firman Tuhan katakan bahwa kamu juga dapat karunia menderita bagi Kristus. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kekuatan di hidup kami. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, Rasakan dan nikmati hadirat Tuhan. takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku kehendak-Mu untuk memuliakan-Mu. Tuhan, kekuatan kami tidak seberapa di tengah persoalan kami, tapi kami punya Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, Ada dalam hadirat-Mu, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah. kami selalu tersungkur di hadapan-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Kami selalu pegang Tuhan. Melepaskan-Mu, Kami tidak pernah melepaskan Engkau karena kekuatan kami hanya kepada-Mu Tuhan. mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu, ku serahkan
masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Dan ku berjalanmu untuk memuliakan, mengiringmu seumur hidupku. Persilakan. Rencanamu biarlah kami belajar seperti Simeon ya Tuhan, mengiring Engkau sampai akhir kehidupan kami, menjadi orang yang saleh benar di hadapan-Mu, bukan hanya sekedar membawa pelita, tapi kami juga membawa minyak untuk pelita kami terus menjadi terang sampai akhir kehidupan kami Tuhan, menerangi banyak orang, memberkati banyak orang untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau beri dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami percaya perjumpaan dengan Engkau itulah damai sejahtera yang sejati. Perjumpaan dengan Engkau adalah ketenangan yang sejati dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya silakan. Ada beberapa pengumuman Bapak Ibu. Yang pertama persembahan untuk perbaikan dan pengadaan AC. Dana yang dibutuhkan adalah Rp76.800.000. Ada masuk dari NN 200.000, dari keluarga almarhum Petrus Budi Sutomo 840.000, dan penjualan outdoor AC bekas itu 600.000. Kemarin juga saya sampaikan kita sudah mengganti 2 outdoor AC, ya, yang AC di depan ini 1 dan di sebelahnya sampingnya 1. Sehingga totalnya yang masuk pada sampai hari ini adalah Rp11.440.000. Sehingga dana yang masih dibutuhkan adalah Rp65.360.000. Jadi kita mengganti dengan bertahap. Ketika ada persembahan masuk, kita akan ganti dengan bertahap. Ya, dukung di dalam doa dan dana untuk tercukupinya semua perbaikan dan pengadaan AC untuk gereja kita. Pemberitahuan mulai bulan Oktober 2024, artinya itu minggu depan Bapak Ibu, ibadah gereja Jika Elim akan dilaksanakan 2 kali. Ibadah umum yang pertama itu pukul 7 pagi, dan ibadah umum yang kedua itu pukul 10 pagi. Sehingga diharapkan seluruh jemaat bisa hadir, ya, entah itu di ibadah umum yang pertama ataupun ibadah umum yang kedua. Sehingga mulai bulan Oktober juga, ya, ibadah online itu ditiadakan. Jadi karena saya juga pernah ibadah online, gangguannya itu banyak kalau ibadah online. Ya, entah itu tok ada tamu masuk, ya. Jadi kita enggak fokus.
Jadi biarlah kita sama-sama diharapkan bisa semua hadir secara onsite di gereja, entah tadi ibadah yang pertama ataupun ibadah yang kedua. Dan diberitahukan juga mulai bulan Oktober 2024 ibadah Elim Youth Ministry yang dahulu itu sebulan 2 kali, sekarang akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Jadi Bapak Ibu yang masih memiliki anak remaja, pemuda, ya dianjurkan, didorong untuk ikut di ibadah Elim Youth Ministry hari Sabtu pukul 5 sore. Termasuk juga di setiap komisi kita masing-masing, ada wanita pilihan Allah setiap hari Selasa, ya kemudian ada sekolah minggu yang hari ini di atas sedang ibadah juga, kemudian ada WLM dan dewasa muda yang sebulan sekali. Setelah pulang ke rumah Bapak pada hari Senin 23 September 2024, Bapak Setiono, ya, biarlah Tuhan Yesus senantiasa memberikan kekuatan, penghiburan dan ketabahan untuk Ibu Manisih dan keluarga yang ditinggalkan. Pengumuman retreat keluarga JKLM 2025 ya diadakan pada tanggal 26 sampai 27 Januari 2025. Ini hari Minggu dan hari Senin. Ya. Hari Seninnya ini hari tanggal merah juga. Ya. Diadakan di The Amerik Salatiga, kontribusi biaya per orang untuk kamar 2 orang, masing-masingnya Rp595.000 dan seterusnya yang ada di layar yang terus kita baca, kita dengar sampai anak di bawah umur 5 tahun itu Rp200.000. Pendaftaran dapat menghubungi Saudari Rusian ataupun Ibu Novi ataupun yang bertugas di lantai 1. Penutupan pendaftaran tanggal 24 November 2024, pelunasan biaya peserta retreat 5 Januari 2025 dan peserta dihimbau untuk bisa menabung. Kalau nggak bisa menabung sendiri, panitia membuka tabungan, ya, tapi tabungannya nggak berbunga loh Bapak Ibu. Tetap ya, supaya ketika kita membayar nanti itu lebih ringan ya daripada langsung membayar. Jadi kita menabung. Tabungan akan dikelola oleh bendara kepanitiaan oleh Ibu Santi. Ada satu pengumuman lagi Bapak Ibu. Next. Memberitahukan, mensosialisasi ulang kepada Bapak Ibu semua. Setiap minggu pertama, ya setiap bulannya, berarti minggu depan itu minggu pertama akan dibagikan 4 amplop. Ya. Ada amplop persepuluhan yang warnanya hijau kegelap-gelapan ini, ya persepuluhan. Kemudian ada amplop persembahan yang warnanya kuning. Ya. Kemudian juga ada persembahan diakonia. Ya. Kalau di sini gambarnya hati. Ya. Kemudian ada persembahan misi, karena ketika dibagi masih banyak yang tanya ini persembahan untuk apa, ya makanya disosialisasikan ulang. Di setiap minggu pertama dibagikan 4 amplop, ada persembahan persepuluhan, persembahan diakonia dan misi. Nah, sedangkan untuk minggu kedua, ketiga, 4 dan kelima akan dibagikan 3 amplop, yaitu amplop persembahan, diakonia dan misi. Ya, itu pengumuman gereja. Waktu dan tempat saya minta Pak Dono untuk. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Dalam 1-2 hari ini ada 3 kata yang saya terima ya dari Roh Kudus. Tidak lepas dari firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pak Supriyanto. Yang pertama yaitu di dalam, kita harus selalu di dalam, bahasanya itu begini, skenarionya Tuhan, atau di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Yang kedua, selalu in atau on position,
selalu di dalam Tuhan. Yang ketiga adalah kita adalah generasi yang tidak tergantikan. Tadi disebut tidak ada istilah emeritus di dalam melayani. Siapa di sini yang paling sepuh umurnya? Mari kita tetap melayani Tuhan. Sampai disebut yang ketiga tadi, generasi yang tidak tergantikan adalah disebut sebagai generasi Yoel. Ya, selalu di dalam rencana Tuhan, selalu di dalam hadirat Tuhan, dan tidak tergantikan. Sekali ditanam di rumah Tuhan ini, mari kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Seperti yang dikerjakan oleh orang tua yang puluhan tahun ada di rumah Tuhan. Namanya Simeon. Hidup benar dan hidup saleh. Saya baru berumur 33 tahun. Tambah 33 tahun, ditambah 1 tahun. Kalau saya ditanya, Pak Dono umurnya berapa? Enggak bohong ini, saya jawab 33. Mosok Pak? Tambah 33, tambah 1. Ya, kalau misalnya Pak Gembala umurnya 58, ya mungkin 29 tambah 29. Ya. Ya, saya melihat wajah-wajah mulai mengerti. Ya, pelayanan sangat luas, pekerjaan Tuhan sangat besar. 3 hal ini diingatkan lewat Pak Supriyanto. Dia berjuang bagaimana menjelaskannya. Dalam musik tetap mengalun. Apakah ada yang sedang lelah dalam mengiring Tuhan? Tadi diingatkan oleh hambanya, damai sejahtera kita tidak diukur dari kebendaan. Damai sejahtera kita diukur karena hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Kalau sekarang dengan firman-Nya. Sekali lagi mari kita mensyukuri kebenaran firman Tuhan. Musik terus berbunyi. Sampai nanti beberapa saat, menit kemudian kita akan menerima berkat Abraham. Kalau ada lutut-lutut yang sedang terpelicok atau tangan yang sedang turun, iman tidak lagi atau kurang percaya akan ketuhanan Yesus, kami boleh diperhadapkan dengan satu pribadi namanya Simeon. Orang tua yang setiap hari dengan tekun menanti-nantikan Sang Mesias. Tuhanku, anugerahkan kepada kami yang datang pada pagi hari ini kasih karunia demi kasih karunia dan kebenaran, sehingga kami diperkuat iman kami dan kami terus fokus mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus dan firman-Mu. Dari yang paling sepuh, usia yang paling banyak, sampai yang anak-anak. Anugerahkan kepada kami kasih karunia demi kasih karunia dan kebenaran. Diselubungi, diselimuti oleh keilahian daripada Roh Kudus. Dan Kau dapati kami adalah gadis-gadis yang bijaksana, yang membawa pelita dan buli-buli yang ada minyaknya, sehingga sampai akhir hidup kami, ya Tuhan, kami didapati pada waktu ada suara berkata, mempelai datang, mempelai datang. Didapati pelita kami masih tetap menyala. Dan kami menyambut
mempelai pria surga. Kami sebagai mempelai wanitamu Tuhan, gadis-gadis yang cantik, bertemu muka dengan muka dengan mempelai surga, mempelai pria yang kudus, yaitu Tuhan Yesus Juru Selamat dan Tuhan kami. Mari Tuhan, yang susah Kau hiburkan. Karena ada Holy Spirit, Sang Penghibur itu turun, masuk dalam setiap bagian hidup kami. Penuhlah kita semua dengan Roh Kudus-Nya, menyelimuti firman yang sudah kita dengar. Ingat satu kata, tidak ada kata berhenti melayani. Melayani bisa dalam wujud berdoa dan berdoa. Berdoa syafaat itu adalah panggilan pelayanan yang tertinggi. Meninggalkan kesibukan kita, tapi berdoa untuk keluarga lepas keluarga. Kalau kita saling mendoakan ketika di jam-jam doa kita, itu adalah panggilan yang tertinggi. Orang tidak melihat, tetapi Bapa di surga melihat hati kita, pelayanan kita, air mata kita, untuk keluarga, untuk orang lain, untuk tetangga-tetangga kita, untuk kekasih-kekasih Tuhan yang lain, untuk pekerjaan Tuhan, untuk kota dan bangsa. Apa Bapakku, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Bagi para orang tua tadi disebut WLM, Engkau yang tidak pernah lelah Tuhan, mari layani satu persatu WLM sampai kepada anak-anak. Sehingga kami meninggalkan tempat ini dengan kekuatan yang baru. Yang melayani juga tidak ada yang diselehke, tidak ada yang diletakkan, tapi melayani dan melayani. Mencintai Tuhan, jatuh hati kepada Tuhan Yesus dari waktu ke waktu. Engkau adalah seluruh bagian hidup kami Tuhan Yesus. Dan Engkau adalah segala-galanya dalam hidup kami. Sekalipun kami masih muda, tetapi kami menjadikan Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Itulah GKI Elim, itulah umat-Mu yang sederhana ini. Dengan segala keterbatasan kami, bagaimana kami mencintai dan menyayangi Engkau, menyenangkan hati-Mu. Yang dari Kudus, yang dari Pati, dari Kalimulyo. Satu minggu sekali kami ketemu di rumah Tuhan ini untuk memuliakan nama-Mu, untuk bertumbuh bersama-sama, diperkuat oleh kebenaran firman-Mu, yang dibagi-bagikan oleh hamba-hamba-Mu yang sudah mendapatkan tugas pada pelayanan mimbar ini. Apa Bapakku, yang lemah dikuatkan, yang mengalami jalan buntu, Yesus Engkau adalah solusi. Engkau adalah jalan itu sendiri. Bukalah jalan bagi kami semuanya. Terutama para orang tua, oma, opa yang sedang kelelahan. Mari anugerahkan kekuatan yang baru. Taruna-taruna di sini juga tidak ada yang lelah. Milenial, generasi apapun, kami akan seperti Simeon. Masa tua putih rambut kami tetap berikan cerminan sebagai orang-orang benar, orang-orang yang saleh. Termasuk yang melayani di panggung pun tidak ada yang lelah. Karena keuangan, karena apapun, semua Tuhan pelihara. Sekarang Tuhan, kulihatlah tangan-tangan anak-Mu terangkat. Kami semua milik-Mu Tuhan Yesus. Kami semua biji mata-Mu, kami semua harta kesayangan-Mu. Sebentar lagi kami akan meninggalkan bulan September 2024. 9 bulan Engkau menyertai kami. Engkau tidak pernah berbuat jahat pada kami. Ya Tuhan. Engkau saat ini dengan menerima berkat Abraham, Kau peluk kami. Engkau hembuskan nafas kehidupan-Mu sehingga hidup ini penuh gairah cinta-Mu. Sehingga kemurnian, kesucian itu yang bisa kami persembahkan kepada-Mu.
dalam hal saling mengasihi di keluarga, terhadap anak-anak, menantu, cucu, mertua. Anugerahkan Tuhan kasih-Mu yang agape itu Yesus. Kasih yang bahkan menyerahkan nyawanya sampai titik darah penghabisan. Anugerahkan itu atas kami. Kalau untuk berkat jasmani, Tuhan pasti memenuhkan atas kami dengan cara-cara-Mu yang ajaib. Sekarang kasih sayang, pelukan, damai sejahtera demi damai sejahtera yang dunia tidak bisa memberikannya pada kami. Kami bersama-sama menerimanya. Dan firman ini diukir dalam hati kami dan kami kalungkan di leher kami. Tidak akan bisa dicuri oleh musuh-musuh kami. Terimalah Bapak Ibu berkat kasih karunia, berkat Abraham. Engkau menerima bagian-Mu dari Allahnya Yakub. Engkau menerima bagian milik pusaka Yakub karena Engkau adalah keturunan Israel. Engkau adalah Israel rohani. Jemaat dan keluarga yang Kau selimuti selalu dengan kasih setia, dengan kesetiaan-Mu. Jemaat yang setiap hari membangun hubungan intimasi dengan Tuhan. Jemaat yang selalu mengalami perjalanan yang selalu dibangkitkan kami dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Terimalah umat yang dikasihi Tuhan. Berkat hikmat, berkat kecerdasan, berkat pengetahuan, berkat pengertian. Berkat kesehatan secara rohani, jiwani, jasmani. Kalau ada yang merasa sakit pada tubuhnya, belajarlah mengatakan bahwa oleh bilur-bilurnya segala penyakit dan kelemahanku telah disembuhkan. Karena Yesus berkata, sekali lagi saya mengucapkan berkat ini. Yesus berkata di dalam Yohanes 10 ayat 10b, dia berkata, aku datang memberi kamu hidup dan kamu mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kami terima berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Selamat pagi jemaat. Sampai bertemu kembali. Haleluya.